Sebagian besar anak bangsa, saya yakin, mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecrek atau diborgol. Jadi sekali ini Jokowi harus dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya yang serampangan, ugal-ugalan, gerusa-gerusu, seolah Indonesia milik kakeknya. Pertanyaannya, apakah Prof. Amin Rais masuk dalam kategori pribadi yang memiliki sifat seorang pemenang? Artinya kita sudah tahu dari kecil kita tumbuh bagaimana penghormatan terhadap orang itu akhlak di atas segala-galanya ya. Ini menjadi penting. Seorang profesor yang menurut saya kalau semua kata-kata beliau itu ditulis menjadi sebuah tulisan artikel ya, kita tulis mentah-mentah tanpa tafsir dan sebagainya, maka saya harus mengatakan untuk memenuhi syarat untuk S1 saja tulisan itu tidak memenuhi syarat ya. Menurut saya patut diragukan kebenaran yang disampaikan oleh Prof. Amin Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang banyak, halal, lancar, dan berkah. Mbah Amin kembali lagi menggempur Presiden Jokowi. Kali ini beliau seperti ingin melihat sekali Presiden Jokowi tangannya diborgol usai tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kok bisa ya begitu ya? Mendoakan orang yang jelek-jelek. Padahal dalam agama kan kita nggak boleh. Doalah yang baik-baik agar nanti doanya kembali untuk kita. Kembalinya baik untuk kita. Kalau doanya buruk, kembalinya buruk. Begitu kata Ustadz. Sementara itu warga net mengomentari Profesor Amin Rais dalam sepak terjangnya mengkritisi Presiden Jokowi. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Nah, sebelum Tempo membongkar habis rentetan kejahatan Jokowi, saya sudah pernah mengatakan sebagian besar anak bangsa, saya yakin, mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecrek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim, nanti kita khawatir Jokowi-Jokowi baru pasti akan muncul kembali dengan segala cara. Nanti bangsa Indonesia, bangsa besar ini bogged down kembali, tersungkur lagi jadi bangsa ketawaan di dunia internasional. Itu saudaraku, jadi sekali ini Jokowi harus dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya yang serampangan, ugal-ugalan, gerusa-gerusu, seolah Indonesia milik kakeknya. Dalam bahasa Jawa bisa dikatakan Jokowi itu bodone orang mundak-mundak, artinya tidak semakin pandai, tetapi arti harfiahnya adalah kebodohannya makin lama makin tambah banyak. Jadi kalau insya Allah Jokowi pasca lengser dan diproses hukum korupsinya dan keluarganya, Jokowi tidak perlu kecil hati. Teman-temannya di Asia yang pernah jadi presiden atau perdana menteri lumayan banyak yang masuk penjara. Jadi banyak temannya. Nah, jadi kalau Jokowi nanti ternyata di belakang hari harus masuk penjara karena korupsinya menyangkut pembangunan IKN yang mangkrak itu, etc., tentu wajar-wajar saja. Namun Indonesia akan dipuji sebagai negara yang berani memenjarakan pemimpinnya karena skandal korupsi. Saya kira itu yang saya akan lihat, atau kita semua akan lihat insya Allah. Yang kita akan berikan penekanan ada pada sifat seorang pemenang. Seorang pemenang pandai mencari kemungkinan lain sehingga dia dapat menang. Kalau satu jalan buntu, dia akan mencari usaha lain sampai berhasil. Ketekunan untuk mencari jalan ini merupakan bakatnya untuk menang. Pertanyaannya, apakah Prof. Amin Rais masuk dalam kategori
pribadi yang memiliki sifat seorang pemenang, sehingga beliau ya menunjukkan bakat beliau sebagai orang yang terus-menerus mencari kemungkinan-kemungkinan lain. Ya, kalau buntu satu narasi yang disampaikan, dibongkar narasi yang lain, ya dicari jalan yang lain, ya untuk mengusahakan sampai berhasil. Sampai berhasil apa? Sampai berhasil yang menurunkan dinasti jadi-jadian. Ya, jadi Prof. Amin Rais menganggap bahwa Pak Jokowi dan keluarganya ini membangun dinasti jadi-jadian ya, seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita ya, dalam hidup ini ya, kita ingin memang menang, tetapi dalam membangun republik ini saya kira antar anak bangsa bukanlah persoalan menang kalah ya. Kalau menang kalah ya kalah kita gitu. Jadi memang harus ada win-win solution ya. Jadi ada titik keseimbangan ya, equilibrium politik dalam konteks menakar bagaimana kemudian partisipasi-partisipasi yang berseberangan itu tetap pada koridor-koridor atau sistem nilai yang kita anut, atau sebut saja sebagai sebuah sistem filsafat Nusantara ya. Artinya kita sudah tahu dari kecil kita tumbuh bagaimana penghormatan terhadap orang itu akhlak di atas segala-galanya ya, ini menjadi penting. Dan kita tahu bersama bahwa menghadirkan, menceritakan sesuatu hal yang baik di depan publik itu punya nilai yang sangat tinggi dibanding kemudian mengumbar kejelekan-kejelekan orang, apalagi prasangka-prasangka. Nah, kalau kita berbicara tentang Pak Jokowi dalam perspektif atau pandangan seorang Profesor Amin Rais, ini saya juga jadi cukup kurang nyaman ya. Kurang nyamannya karena saya tahu bahwa beliau adalah seorang profesor ya. Seorang profesor yang menurut saya kalau semua kata-kata beliau itu ditulis menjadi sebuah tulisan artikel ya, kita tulis mentah-mentah tanpa tafsir dan sebagainya, maka saya harus mengatakan untuk memenuhi syarat untuk S1 saja tulisan itu tidak memenuhi syarat ya. Jadi ada gap yang begitu luar biasa kualitas seorang profesor yang harusnya menjunjung tinggi nilai akademik, nilai keilmiahan berbasis pada fakta, data, dan kemudian tentu ada etika. Kalau kita bicara tentang mencari data, maka kita biasanya juga menyimpan sumber ya, nama atau identitas sumber. Lah kalau ini belak-belakan bahwa ya Jokowi melakukan ini, melakukan itu ya, melakukan kejahatan yang harusnya nanti dihukum ya, harus dihukum ya. Jadi mendahului dari jadi kalau dikatakan nuansa karya ilmiahnya, ini nuansanya nuansa emosional ya, bukan nuansa rasional. Nah inilah ruang publik bukan partai politik ini hadir menghadang semua narasi-narasi itu dan siap untuk melakukan diskusi-diskusi, berusaha untuk menghindari perdebatan. Tetapi kalau memang pada waktunya harus membangun sebuah perdebatan, dengan senang hati kita hadir untuk membangun percakapan itu ya, perdebatan itu ya, tentu basisnya adalah data. Nah, kita berharap bahwa ruang publik ini bisa menjadi sebuah ruang bersama untuk membangun kompetensi berpikir kritis kita, membangun kompetensi bernalar kita. Karena itu buat sobat-sobat yang sepakat dalam pikiran bukan partai politik, mari kita promosikan ruang ini untuk menuliskan pikiran-pikiran yang sifatnya rasional, yang berjarak dengan emosi kita, dan berusaha untuk menghadirkan diskusi-diskusi yang mendidik, diskusi-diskusi yang memberikan penajaman pada kemampuan berpikir kritis kita, berpikir ilmiah kita. Dalam konteks ini ya, kita tentu tidak sedang mencari-cari, kalau apa itu namanya, salah satu rumah makan ya, di rumah makan Padang itu pernah saya dengar ya, slogannya kalau ada sesuatu yang salah pada kami, tolong katakan kepada kami. Tapi kalau sesuatu itu baik, enak rasanya makanan kami berkualitas, tolong sebarkan semuanya ya, begitu kepada semua orang. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang dianggap kurang baik dalam konteks kinerja kepemimpinan Pak Jokowi, kan ada mekanisme, ada anggota DPR yang siap mengajukan hak angket untuk menanyakan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Karena itulah kita memilih para
anggota legislatif ya. Kita tidak membangun sebuah mekanisme pengadilan jalanan, pengadilan ruang publik, karena di ruang publik itu kita mengedukasi satu dengan yang lain. Kalau misalkan perwakilan kita di DPR itu sudah melakukan kerja-kerjanya dan betul-betul kita lihat murni dalam rangka mengadvokasi suara masyarakat dan tidak mampu ya, dan kemudian kita melihat adanya unsur pengadilan yang berpihak dan kemudian merugikan hajat hidup orang banyak, ya barulah kita kemudian mencoba untuk memberikan catatan kritis kepada pemerintah secara lebih memberikan penekanan. Tetapi kalau semua kemudian rakyat memberikan pengakuan bahwa sudah dilayani dengan baik, bahkan kita tahu Pak Jokowi diangkat sebagai bapak konstruksi ya Indonesia dengan berhasil menorehkan begitu banyak infrastruktur yang kemudian membuka jalan-jalan baru bagi masyarakat sehingga mereka bisa terkoneksi ya dengan daerah-daerah yang selama ini terputus atau tertinggal, terisolir, maka mungkin kurang bijak ya menurut kita ketika kita harus kemudian menghakimi orang yang dalam perspektif hukum itu ya lebih baik membebaskan orang yang salah ya daripada kemudian membebaskan 1.000 orang yang salah daripada menghukum satu orang yang benar. Nah, jangan-jangan itu menurut saya ya Pak Jokowi ada dalam konteks di mana benar melakukan segala sesuatu. Kalau dianggap dengan sebuah keterbatasan atau kekeliruan yang beliau kemudian minta maaf, itu sesuatu saya kira siapapun pemerintah, siapapun rezim yang kemudian nanti dipercaya oleh rakyat, punya keterbatasan itu. Makanya ada yang namanya mekanisme kebijakan. Kebijakan itu dibuat karena adanya kesadaran tentang keterbatasan. Bukan hanya sumber daya finansialnya, tapi sumber daya manusianya, sumber daya sistem politiknya, ya, dan semuanya. Inilah yang kemudian kita harus pahami bersama, bukan mengajari, tetapi ya kenyataan sosial politik kita, sistem politik dimanapun itu punya limitasi, punya keterbatasan, sehingga kita tidak bisa kemudian melakukan perdebatan seolah itu realitas politik itu hitam dan putih. Realitas politik seperti yang saya katakan adalah realitas yang sifatnya selalu abu-abu. Nah, di titik ini saya kira kurang wise ya buat Pak Prof. Amin Rais. Mungkin carilah jalan-jalan yang baru untuk bisa menang dalam rangka membangun narasi-narasi yang baik untuk bangsa dan negara kita ini ya. Kalau mencari-cari terus ruang-ruang di mana kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya kira sebenarnya sudah ada mekanisme tempatnya ya, adalah di mana DPR bisa menanyakan tentang kebijakan, dan bahkan sebagian besar kebijakan itu tentu ada mekanisme persetujuan dari anggota DPR. Jadi saya kira publik perlu harus tidak terlalu cepat untuk memahami, memandang, menerima atau komentar atau opini Prof. Amin Rais ya, sebagai sebuah kebenaran ya. Menurut saya patut diragukan kebenaran yang disampaikan oleh Prof. Amin Rais. Ini sebuah catatan buat saya, bukan partai politik. Ya, sobat-sobat ngabarin kabar begitulah komentar dari warganet menanggapi Profesor Amin Rais yang isinya Jokowi dan keluarga. Aduh, Pak Amin luar biasa kalau ngegas soal Pak Jokowi. Prestasi Presiden Jokowi kan luar biasa, Pak ya. Ya kita sebagai, kalau gua dalam agama gua tuh Islam, mendoakan, diajarin sama ustadz tuh, suruh doa tuh yang baik-baik, jangan yang buruk, karena doa itu akan kembali ke kita. Kalau kita punya tetangga ngedoain, kita doain tetangga kita supaya dapat mobil, ya siapa tahu kita yang punya mobil, ya enggak. Kalau Pak Amin ingin, sepertinya keinginannya ngelihat Pak Jokowi di borgol, ya bisa jadi itu akan kembali ke Pak Amin.